Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istadzah Lavanisa Filailil Layin dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Di video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ILC 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi online yang sudah diberikan. Yang pertama, entrepreneur. Yang kedua, leadership. Dan yang ketiga, karakter. Entrepreneur. Pada pembahasan kali ini, kita membahas tentang entrepreneur. Pengertian entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mendirikan, mengelola, dan berhasil dalam sebuah usaha baru, serta menanggung resiko yang terkait dengan usaha tersebut. Entrepreneurship dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan oleh entrepreneur untuk mendirikan sebuah bisnis. Tidak hanya tentang bisnis, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir tentang bagaimana kita menetapkan tujuan, bagaimana kita punya impian, bagaimana kita mempunyai roadmap, dan bagaimana kita berupaya. Tidak ada jalan yang lurus. Oleh karena itu, kalau sudah belajar entrepreneur, kita sudah paham bahwa jalan itu pasti ada liku-liku. Jalan itu pasti ada tantangannya. Ketika sudah belajar tentang entrepreneur, kita selalu berupaya mencapai tujuan walaupun dengan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, keterbatasan, dan kekurangan. Hal itu dikarenakan kita menjalani hidup ini sudah tahu petanya dan sudah tahu apa yang kita lakukan dan tujuan ini. Pasti semua orang mempunyai impian dan setiap orang berhak mempunyai impian. Namun perlu upaya untuk mewujudkannya. Upaya itu dilakukan dalam rangka kita inginkan mendapat kehidupan yang baik. Entrepreneur sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis. Mereka mengintegrasikan unsur-unsur seperti tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang atau jasa yang menguntungkan. Entrepreneur juga berperan dalam mengembangkan strategi bisnis, merekrut staf, memperoleh sumber daya dan pendanaan, serta memberikan arahan dan manajemen untuk usaha. 7 contoh tentang entrepreneur. Penjualan online. Dulu saya pernah menjual produk online. Melalui produk yang dijual beragam, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga produk kecantikan. Membuat kerajinan tangan. Saat saya masih di pondok, saya menghasilkan dan menjual produk kerajinan tangan seperti membuat buket dan kaligrafi yang saya buat dengan tanah. Seterusnya, jasa laundry. Saat saya masih di pondok, saya menyediakan layanan cuci dan setrika pakaian bagi para santri yang sibuk dengan kegiatan belajar dan ibadah, karena pada saat itu saya sudah khidmah. Selanjutnya, toko buku dan alat tulis. Menjual kitab-kitab buku pelajaran dan alat tulis yang dibutuhkan para santri untuk belajar. Selanjutnya, membuat kue dan roti. Membuat kue, roti, atau camilan lainnya untuk dijual kepada santri dan pengunjung pondok saat waktu sambangan pondok. Selanjutnya, membantu menjual pakaian. Membantu bunyai untuk menjual pakaian seperti sarung, baju, kerudung, dan lain-lain. Selanjutnya, bisnis kue kering. Waktu saya boyong dari pondok, saya membantu ibu saya untuk membuat kue kering yang disukai oleh banyak orang dan menjualnya di rumah. Modal awal hanya bahan-bahan kue dan peralatan masak. Yang kedua,
leadership. Pada pembahasan kali ini, saya membahas tentang leadership. Leadership adalah suatu konsep yang sangat penting dalam organisasi, memungkinkan individu untuk memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan itu sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan singkat tentang leadership. Pengertian leadership adalah suatu sikap individu yang memimpin sebagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memberikan contoh, dorongan, dan motivasi kepada orang lain untuk belajar terus-menerus dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi leadership meliputi 1. Managing of the mengarahkan dan memimpin orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Memimpin harus efektif, mengelola dan mengarahkan kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, interpersonal communication. Berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Pemimpin harus dapat menyampaikan informasi dengan cara yang singkat, jelas, dan tepat serta menggunakan tata bahasa yang baik. Cara meningkatkan skill entrepreneur. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, Anda perlu memiliki 1. Sikap aktif, 2. Misi dan misi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dengan memahami pengertian, fungsi, dan gaya pemimpinan serta cara skill leadership, Anda dapat menjadi seseorang pemimpin yang efektif dan membantu organisasi mencapai tujuan yang lebih baik. 7 contoh kepemimpinan yang baik. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Dulu saat saya mau dipilih menjadi ketua pondok, saya harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjadi ketua pondok dengan arahan yang jelas. Yang kedua, komunikasi 2 arah. Komunikasi yang efektif antara ketua pondok dan anggota saya sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mempengaruhi dan menginspirasi. Pemimpin harus dapat mempengaruhi dan menginspirasi anggotanya untuk mencapai tujuan dengan memotivasi yang tinggi. Yang keempat, dapat beradaptasi. Pemimpin harus memiliki rasa percaya diri saat sendiri dan dapat mengambil keputusan sulit. Yang kelima, manajemen diri. Pemimpin harus memiliki kemampuan memanajemen diri yang baik, memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Yang keenam, bertanggung jawab. Pemimpin harus memikul tanggung jawab yang besar dalam organisasinya dan tidak lepas tangan. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama. Menjadi pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan contoh pribadi. Dengan memahami contoh-contoh leadership yang baik dan tidak baik, seseorang calon karakter leadership dapat meningkatkan kemampuan yang menjadi pemimpin yang efektif, dihormati oleh anggotanya. Yang ketiga, karakter. Hari ini kita akan membahas tentang komponen entrepreneur, leadership, dan karakter. Komponen karakter terdiri dari 2 dimensi, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Dimensi ketuhanan mencakup iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Sedangkan dimensi kemanusiaan mencakup
adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji, lapang dada, dapat dipercaya, hemat, dermawan, berani, silaturahim, dan persaudaraan. Karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang. Dalam bahasa Inggris, karakter disebut sebagai etis atau moral. Dalam bahasa Jawa, karakter sering disebut sebagai budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa agama, karakter bersumber dari bahasa Arab. Akhlak merupakan bagian dari karakter yang memiliki kesamaan dalam berbicara mengenai kebaikan dan menginginkan kebaikan. Yang menjadi perbedaan adalah sumber untuk melakukan baik dan buruknya. Dalam konteks agama Islam, sumber untuk berbuat baik dan buruk adalah Al-Quran dan hadis. Dalam pelajaran akhlak, kita tidak hanya membicarakan tentang perilaku manusia, tapi juga masalah hati dan niat. Oleh karena itu, akhlak memiliki dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Akhlak yang berdimensi ketuhanan menyakup iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Sementara itu, akhlak yang berdimensi kemanusiaan menyakup adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji. Karakter itu penting karena karakter baik dapat membawa pengaruh pada orang lain dan membantu mencapai visi yang kuat. Dalam konteks agama Islam, karakter baik dapat diukur dengan dua kompetensi, yaitu percaya, mempercayai, dan mempercayakan. Percaya menyakup kepercayaan terhadap Allah. Mempercayai berarti meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Dan mempercayakan berarti bertawakal kepada Allah. Iman juga merupakan komponen penting dalam karakter. Iman berarti meyakini dan mempercayai segala sesuatu kepada Allah. Iman harus konsekuen dan diikuti dengan amal saleh. Amal saleh merupakan bentuk kegiatan yang ditujukan semata-mata kepada Allah untuk mencari keridhoannya. Amal saleh bisa berupa perkataan, perbuatan, pikiran, atau doa. 7 contoh karakter. Jujur, selalu mengatakan kebenaran dan dapat dipercaya. Tanggung jawab, mampu memikul tugas dan kewajiban dan baik dan tidak lari dari masalah. Sabar, mampu menahan diri dalam menghadapi kesulitan untuk tekanan tanpa marah atau frustasi. Rendah hati, tidak sombong dan menghargai orang lain. Percaya diri, yakin pada kemampuan dan penilaian diri sendiri. Dermawan, suka memberi dan berbagi dengan orang lain, baik dalam bentuk materi atau bantuan lainnya. Tekun, gigih dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Yang seterusnya, ibadah. Ibadah juga merupakan amal saleh yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik yang berkaitan dengan makhluk maupun yang berkaitan dengan Allah. Kunci utama dalam karakter adalah menjaga kualitas iman dan melaksanakan amal saleh dengan konsisten. Selain itu, ada juga ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah seperti salat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah umum yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti belajar.